Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan praktikumnya. Kali ini kita akan praktikum modul ke-6, yaitu mengenai masih kaitannya dengan data manipulation language, ya, tentang manipulasi. Tapi di sini kita lihat di modulnya yang ke-6. Ya, mengenai single row function atau DML di sini ya. Jadi nanti ada beberapa fungsi-fungsi pada query single row yang bisa kita gunakan pada database kita ya. Nanti ada pengurutan data atau sorting, kemudian ada fungsi aggregate, kemudian ada lag, between, having, ada ekspresi query, dan ada fungsi waktu. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengurutan. Sebelumnya kita coba lihat, seharusnya kalian sudah punya database yang namanya order entry. Ya, ini ada order entry 2021 yang sudah saya buat dan ada 6 tabel di dalamnya. Kita aktifkan dulu database-nya, namanya order entry 2021. Yang kita tampilkan ada 6 tabel: customer, order item, orders, product notes, kemudian products, dan vendors. Ya. Kemudian dari tabel-tabel yang sudah kalian buat itu di latihan sebelumnya atau di modul-modul praktikum sebelumnya, itu juga ada penugasan untuk mengisi masing-masing tabelnya. Ya, hanya 4 ya yang masih diisi ya, yaitu customer, kemudian order, kemudian products, dan vendors ya. Ini yang kemarin diisi ya. Ya. Seandainya ada yang belum ya bisa menggunakan tabel yang lain. Kemungkinan mungkin pada saat mengerjakannya di rumah, di laptop di rumah atau di lab kampus, ketika mau mengerjakan modul ke-6 ini berbeda komputer atau PC atau laptop, Anda bisa gunakan script yang sudah Anda simpan itu, kemudian Anda aktifkan lagi, nanti terbentuk database baru, database order entry lagi, kemudian Anda buat tabel-tabelnya, Anda isi tabel-tabelnya dengan script yang sudah Anda kerjakan di praktikum sebelumnya. Tapi kalau tidak, ya bisa gunakan database yang lain dan tabel yang lain. Saya akan menggunakan database order entry, kemudian saya lihat tabel yang sudah saya isi yaitu customer. Saya coba lihat dulu, select bintang, tampilkan semua data dari tabel customers. Ada berapa? Ada 5, ada 5 customer ya. Ini. Kemudian kalau dilihat di situ, selain menggunakan bintang, kita juga bisa memilih kolom-kolom mana saja yang hendak kita tampilkan, misalnya customer ID dan customer name misalnya dari tabel customers. Nah, hanya 2 kolom seperti itu aja ya. Kalau yang bintang tadi semua kolom yang ada pada tabel customer. Kalau diperhatikan ketika bintang ini dijalankan yang tadi, select bintang from customer, itu muncul tabelnya yang diurutkan, kebetulan urutnya berdasarkan customer ID. Ya. Kemudian kalau yang ini, misalnya saya ganti yang ini ya. Saya tidak pakai customer ID juga, saya pakai customer name dan customer city misalnya. Itu ada nama dan kotanya, dan kalau dilihat di situ tidak ada yang dijadikan patokan, itu urut berdasarkan apa ya. Jadi memang kalau di dalam tabel di sebuah database itu urutan kemunculan datanya itu kaitannya dengan urutan insert datanya ya. Jadi kalau misalnya namanya ditampilkan dan kebetulan memang data saya dimasukkan paling terakhir,
Arif gitu, di insert into di customer itu data saya Arif gitu ya. Meskipun saya berawalan huruf A, tetap nanti akan menempati yang paling belakang ya. Ini. Ya. Kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan tampilan data yang memang ingin diinginkan muncul supaya lebih memudahkan dalam menampilkan informasi. Itu kita bisa urutkan data yang muncul itu berdasarkan apa saja ya. Bisa berdasarkan customer ID yang memang di sini sudah secara default urut ya, karena urutannya memang dimasukkan dari 1 sampai 5, atau diurutkan berdasarkan customer name ya, atau diurutkan berdasarkan kota, atau mungkin kalau di sini nanti ada angka diurutkan dari terbesar ke terkecil gitu ya. Ya. Di dalam database, di dalam SQL ini ada perintah untuk mengurutkan tampilan datanya dengan perintah namanya order by ya. Order by. Jadi mungkin misalnya yang ini ya, yang customer ini saya urutkan. Jadi ini saya belum selesai, saya urutkan dengan tambahan order by customer name misalnya. Jadi tidak berdasarkan customer ID tapi berdasarkan customer name. Ya. Dalam pengurutan itu ada dua model, ascending dan descending ya. Ascending itu urut abjad dari A sampai Z, kalau angka dari 0 sampai terbesar. Dan descending, kalau descending itu dari Z ke A dan urutan angkanya dari besar ke kecil gitu ya. Di sini saya tidak menggunakan descending tapi ascending. Secara default sebenarnya tanpa memberikan apapun di setelah ini, setelah bagian customer name ini, dia nanti akan diurutkan berdasarkan ascending ya. Diurutkan ascending, kemudian di situ dilihat dari urut abjadnya dari C, E, M dan W sampai Y. Ya. Beda kalau ini saya tambahkan dengan descending gini, nanti seperti ini. Dari Y, W, M, E, C. Mungkin ini contoh terlalu banyak, saya pakai yang ini aja. Order by, kemudian cast name, yang tanpa ascending descending dulu. Ya, di situ diurutkan dari C, E, M, W dan terakhir Y, pasti seperti itu ya. Kalau saya tambahkan descending, jadi ini sebenarnya tanpa ditambahi ASC ataupun tidak, tetap ascending secara default. Tapi kalau ditambahi DSC, descending, ya, ini bisa urutannya terbalik dari urut Z sampai A gitu ya. Yang dilihat customer name-nya ya, dari Y, W, M sampai C terakhir gitu ya. Kemudian mungkin Anda pernah memperhatikan yang produk ya. Kita lihat yang produk misalnya. Yang produk ya. Misalnya urutkan, tampilkan semua data produk tapi diurutkan berdasarkan nama produknya ya. Berarti select yang sudah bisa langsung dikerjakan from products ini order by product name ASC ya, ASC ya, tanpa ditulis pun sebenarnya sudah ascending ini ya. Kita lihat urutannya product name ya, yang dilihat product name-nya berarti yang ini ya. Dari titik 1, 2 dan seterusnya. Ada soal lagi misalnya tampilkan vendor name kemudian vendor country dari tabel vendor yang tampilannya diurutkan berdasarkan vendor country. Jadi di situ hanya memunculkan nama dan kotanya, nama dan negaranya dari tabel vendors. Tapi nanti diurutkan berdasarkan tampilannya, urutkan berdasarkan nama negaranya dari vendor tersebut secara descending. Dari U ini ya,
sampai ke E ini situ. Jadi mudah ya seperti itu kalau masalah ini ya. DSC ini mungkin Anda pernah lihat ketika Anda mau lihat describe ya, describe customer gitu ya. Describe nama tabelnya. Jadi mau melihat struktur tabel dari customer ini ya. Nah, seperti ini. Ada yang dimunculkan nama kolomnya, tipe datanya dan sebagainya. Gitu ya. Berikutnya ini pengurutan sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian berikutnya yaitu mengenai aggregate function ya, aggregate function atau fungsi agregat. Fungsi agregat itu fungsi yang digunakan di sini ada keterangannya ya. Ya. Digunakan untuk mencari jumlah, rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan beberapa rata-rata ini ya yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada tabel tersebut ya. Kita langsung terapkan pada perintah select. Jadi penggunaannya harus memang melekat pada select ya. Tidak bisa langsung kita ketik sum, min, average, max itu ya. Di Excel juga ada ya itu ya. Yang masih ingat dengan Excel. Kemudian ini select count product ID misalnya ya. Jadi dia akan menghitung jumlah produk yang ada ya, produk yang ada berdasarkan produk ID-nya. Nah, kalau kita lihat ini ya, select bintang sebelum itu ya, from products ini ya. Produk ya. Ya, ini ya. Ini ada 15 data ya, ada 15 data. Dari sini bisa dilihat. Tapi kalau dengan perintah agregat kita pakainya count ini ya. Misalnya ini count dulu ya, from products ini. Kita lihat ada 14. Oh ya. Ini coba dilihat dulu. Mungkin saya salah melihat ya. Oh ya, 14, ada 14 aslinya, maaf. Ada 14 ya. Tadi saya lihat itu bagian ininya ternyata, barisnya ini. Yang saya lihat barisnya. Barisnya kan 15 tadi ya. Jadi diralat tadi ketika select bintang from products ini saya tadi lihat ininya ya. Padahal sebenarnya bukan ini yang dilihat, harusnya datanya yang bawah ya. Yang bawah ada di sini dihitung ya, ada berapa jumlahnya. Nanti 14. Kemudian kalau pakai count lebih cepat, kita akan langsung ditampilkan hasil dari keseluruhan penghitungan jumlah datanya dari tabel produk. Jadi ada 14 produk ya. Kemudian saya tambah lagi misalnya, ini saya taruh bawah aja. Saya tambah lagi selain menghitung itu, saya juga menghitung jumlah dari harga yang ada pada produk price tersebut. Pada produk tersebut, yaitu produk price-nya. Masing-masing produk kan punya price ya, punya harga sendiri-sendiri ya. Saya mau akumulasi jumlah datanya keseluruhan dengan sum. Ini langsung aja. Ini nanti muncul di sini yang tadi sudah ya ini. Kemudian ini sekarang 225,87. Ini jumlah harganya yang sudah diakumulasi. Karena ada harga yang koma-koma ya. Kalau kita lihat di sini yang keseluruhan price-nya kan ada yang koma-koma seperti ini ya. Nah, itu kalau tidak percaya silahkan dihitung sendiri. Nanti jumlahnya pasti senilai ini. 225,87 ya. Saya tambahkan lagi misalnya rata-rata harga yang ada di situ berapa dengan average-nya AVG ini ya. Ini saya harus kayak koma dulu karena lanjutannya ya. Ya, di situ ada rata-rata harganya $16 gitu ya. Lanjut lagi saya hitung jumlah harga yang paling murah atau yang terkecil ya. Ya, kalau dilihat secara kasat mata gini,
Bisa Anda lihat langsung paling murah berapa ini? Oh, ini paling murah ini 250. Ya, kalau datanya hanya segini ya. Kalau datanya banyak kan nanti kelamaan ya. Jadi kita gunakan fungsi min, bukan max, min. Float price ini ya. Min. Yaitu 2,50 benar ya tadi ya, sesuai dengan yang kita lihat secara langsung ya. Kita cek lagi untuk kalau mau harga yang paling mahal, paling tertinggi dari produk itu, kita gunakan max ini untuk mencari tahu. Ya, nanti ada 55 yang harga paling mahal. Dari tabel products. Jadi ini penggunaan fungsi agregat ini ya. Ada count, ada sum, ada average, ada min, ada max, dan ada sudah cukup ya. Ada count, sum, average, min, dan max ini ya. Ya, dari tabel produk ya. Ya. Semoga jelas. Saya lanjutkan yang berikutnya penggunaan between ya, between dan in nanti itu ya, between. Jadi sebelumnya misal kita mau menampilkan pasti kaitannya dengan produk ya. Kita mau menampilkan produk-produk yang harganya di atas sama dengan $10 dan di bawah sama dengan $50. Kalau kita lihat ditampilkan semua select bintang ini, harganya bervariasi ya di sini ya. Mestinya nanti kalau saya ingin tampilkan yang harganya $10 ke atas, yang harga-harga yang 2,5 ini apalagi ya, 5, 9 ini itu tidak muncul ya. Yang muncul hanya 10 ke atas ya. 13, 14 dan sampai tadi batasnya sampai 50 aja ya. 50. Mestinya ini tidak muncul nanti 55. Caranya bagaimana? Kita gunakan perintah between tadi ya dengan menggunakan operator n nanti ini. Tapi sebelum between ini ada penggunaan operator n. Select bintang from product. Kemudian where price-nya itu lebih besar sama dengan 10. Kemudian sampai dengan price atau harga produknya itu yang lebih kecil sama dengan 50. 50. Ya. Ya ini ya. Jadi tampilkan semua data dari tabel products ya, yang harganya ada syaratnya where ini ya. Yang harganya itu $10 ke atas ya, lebih besar dari dan sama dengan $10, jadi $10-nya ikut ke atas ya, ada $10, 10,5, 11 dan seterusnya sampai dia dibatasi sampai 50 ya. Artinya di bawah 50 atau sama dengan 50. Jadi 50-nya juga ikut ya. Selain 49, sekian juga 50 ikut dalam kriteria ini ya. Ya. Saya tampilkan ini tadi. Ya, di sini muncul yang ini ya, di atas 10 dan sama dengan 10 ya. Paling gede 50 ini ya. Kalau mau mungkin lebih rapi tampilannya, kita gunakan bantuan order by lagi. Diurutkan berdasarkan harga. Dari kecil ke besar ya. Harga dari kecil ke besar. Ya, ini 10, 13, 14, 50 ya. Itu ya. Jelas ya, ini untuk penggunaan. Tapi ini penggunaan masih menggunakan n. Nah, ini ada solusi lagi menggunakan between ya. Yang ini belum menggunakan between. Between. Yang ini sudah menggunakan between. Ya, kita sama perintahnya ada beberapa perubahan aja. Ya. Kalau nanti dilihat di sini saya coba tampilkan supaya ada perbedaannya kelihatan. Belum, ini yang belum, ini yang sudah. Yang sudah itu berarti tidak pakai n lagi ya. Karena sudah ada between, tinggal price nya where ini kan. Tinggal ini
where ini tampilkan data dari produk yang float price-nya itu antara, between kan antara ya, between 10 dan 50 and 50. Nah, dengan kata lain kalau nulisnya seperti ini 10-nya ikut hitungannya, 50 juga ikut kategori itu ya. Hasilnya sama ya. Ya, sama ya, bisa dibuktikan di situ ya. Itu penggunaan between ya. Sekarang kita beralih ke penggunaan in. Jadi kalau kita mau cari tahu produk-produk apa saja yang ID-nya itu ada keterangannya atau ada kodenya TNT 2 dan save gitu ya. Kita coba lihat dari sini ya. Saya gunakan ini dulu untuk mengetes produk apa saja ya, sebagai contoh nanti yang produk ID-nya ada TNT-nya. Oh, ini ada ya, yang mengandung kata-kata TNT maksudnya gitu ya, atau yang ya dia masuk kategori ini dan save ini ya, tapi dari products ya, dan save ada dua ya, nanti TNT 2 dan TNT save ini ya. Ya, caranya begini, in, jadi dia akan nanti meneliti apakah kriteria ini masuk ke dalam persyaratan itu ya, himpunannya in itu nanti ya. Select bintang from products, kemudian where product ID-nya itu ada di dalam ini himpunan ini, namanya himpunan TNT 2 dan save. Nanti kalau ada lagi kriteria yang mau dicari ya koma lagi gitu ya, seperti ini. Saya tampilkan ya, ada dua tadi kan ya, TNT 2 dan save, memang seperti ini ya. Ya, in seperti itu yang penggunaannya ya. Ya, untuk secara kompleksnya memang nanti untuk dicari, dia akan mencari di antara sekumpulan data yang sudah ada, apakah ada, kalau ada ditampilkan gitu ya. Prinsipnya begitu. Berikutnya like ya, like ini seperti atau yang mengandung gitu ya. Kita coba tampilkan data dari produk, masih dengan products ya, yang nama produknya itu ya, saya coba tampilkan dulu keseluruhan untuk mengingat lagi. Nanti kita coba cari tahu yang nama produknya ada kata-katanya ton ini ya, ton. Nanti ada ini, ton ini muncul, dan deton ini ya, detonator ini ya. Ya, nanti ada itu. Ini sebagai contoh ya. Berarti syaratnya begini ya, where product name like pakainya ya. Jadi yang nama produknya itu mengandung atau seperti ton. Kalau cuma begini, ini dianggap dia nama produknya ya cuma ton gitu ya. Nanti pasti nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya maksudnya ya, nggak ada hasilnya ya, saya sarankan. Tapi kalau kita mau mencari tahu yang mengandung kata-kata ton gitu aja, entah dia tonnya di depan, di tengah, di belakang ya, itu kita bisa pakai bantuan seperti ini. Jadi yang depan kalau mau dia, kalau saya anggap tonnya ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah atau bukan di awal ya, bukan di awal banget ya, tapi di karakter kedua, ketiga, atau mungkin digit keempat dan seterusnya. Dan bukan juga di paling akhir ya, paling akhir digit terakhir juga bukan. Jadi saya anggap dia ada di tengah-tengah kata, entah di mana ya, tapi yang pasti bukan di karakter pertama dan karakter yang terakhir. Jadi saya gunakan persen untuk mewakili, sembarangnya itu bebas ya. Artinya depannya itu bebas nanti ya. Sembarang apapun, bebas, mau yang depannya ada kata-katanya apa gitu ya, ada berapa kata atau berapa kata, bebas, tidak ditentukan, dan nanti yang belakangnya juga bebas ini ya.
Jadi yang mengandung kata ton itu nulisnya seperti ini. Persen, ton, persen. Saya lihat, tampilkan, ya muncul di sini ada titik 5 ton, ya. Jadi dia tidak peduli ada titiknya apa, sembarang pokoknya depan itu mau titik, mau angka, mau apa, yang penting bebas, ya. Berapa karakter, berapa digit. Tapi di dalam tengah-tengahnya itu ada kata-kata ton, mengandung ton. Oh, ada di sini ya. Dan terakhirnya bebas juga di sini ya, tidak dibatasi apapun ya. Ada berapa digit, berapa kata setelah ton itu ya. Sama-sama semua seperti ini, dan ini satu lagi yang berbeda yaitu detonator. Ini juga dianggap mengandung kata-kata ton, misal meskipun di situ ada rangkaian kata detonator. Tapi di sini ada tonnya ini ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau mau cari tahu yang ton tapi depannya itu hanya 2 digit. Nah, jadi pakainya underscore. Ini mewakili digit. Kalau persen tadi mewakili semua karakter, ini mewakili satu karakter, digit, satu digit, underscore, ya. Tentu saja tidak ada ini ya. Saya coba jalankan. Nah, tidak ada. Tapi kalau 2 digit itu ada. Nah, saya tambah lagi. Yaitu ini. Ada 1 spasi. Spasi itu dihitung ya. Jadi dihitung karakter. 1 spasi baru ton. 2 spasi baru ton. Kemudian ada D, E, ya, baru ton gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi pakai underscore ini ya. Ya, semoga jelas ini yang like ini. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Yang berikutnya yaitu ekspresi query. Ekspresi query ini kita bisa gunakan nama alias maksudnya ya. Saya coba kasih keterangan. Ekspresi query. Select product ID misalnya ya. Kemudian koma product name ya. From product misalnya gitu ya. Langsung aja misalnya gitu. From product. Tabel produk maksudnya gitu ya. Ini kan satu kesatuan ya. Ini sebenarnya bisa saya tulis di bagian sini kan. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Product ID, product name ya. Suatu saat kita butuh keterangan kolomnya ini, header kolomnya ini supaya lebih menjelaskan, lebih informatif, kita bisa ganti secara sementara ya. Hanya tampilan saja, bukan mengganti field atau kolom sesungguhnya, tapi hanya secara visual tampilannya aja ketika dilakukan proses select itu ya, resultnya ya. Yaitu dengan menambahkan perintah, misalnya prod name itu, kalau ID mungkin sudah paham ya, prod ID, oh ID-nya. Prod name itu apa ya? Coba saya ganti dengan bahasa yang lebih informatif, yaitu dengan saya kasih nama alias, nama produk. Ini ya. Ya, nama produk ini ya. Muncul ya. Kita juga bisa memberikan nama kolom bantuan ya. Misalnya select masih sama ya, product name as alias nama produk. Ya, kemudian ini ada saya tambahi kata-kata harganya ya. Ini juga boleh kita seperti ini menambahkan tambahan lagi product price alias harga produk. Saya jalankan ya. Enggak ada. Select product name, ini harganya. Oh, mungkin saya salah. Oh, ada yang salah. Nama produk. Product name, nama produk. From-nya, maaf ya. Ini kan belum selesai ini ya.
Dari tabel apa ya? Sampai kelupaan. Dari tabel produk. Ya, baru bisa. Nama produk prod name ini diganti dengan nama produk, kemudian ada kolom harganya, meskipun tidak apa fungsi ya, hanya keterangan aja seperti ini ya. Jadi misalnya ini oil can ini harganya 8,99 misalnya gitu ya. Harga produknya ini ya. Nah, ini hanya seperti ini aja tampilannya. Ini juga bisa dilebarkan. Ya, seperti Excel itu ya. Seperti ini ya. Kemudian sudah ini untuk ekspresi query. Sekarang kita ke ekspresi kondisi ya. Ekspresi kondisi. Maaf. Ekspresi kondisi. Select prod name, vendor ID misalnya ya. Jadi kita mau tahu dari tabel produk itu nama produknya dan vendor ID-nya ya. Dan vendor ID-nya. Tapi untuk lebih menjelaskan vendor ID-nya itu siapa, saya pakai case ini ya. Case vendor ID. Ya, maaf. Case vendor ID when then unfills, misalnya kalau vendor ID-nya 1001, dia nanti akan muncul tulisan unfills r as ini ya di kolom sebelahnya gitu ya. Kalau dia nanti vendor ID-nya yang muncul 1003, artinya 1003 maksudnya, nanti akan ada keterangan di kolom sebelahnya lagi AXME ini ya. Terakhir and dari case-nya itu kolom-kolom tadi itu unfill dan AXME itu ada bernaung dalam sebuah kolom yang namanya saya beri sendiri nama vendor. Ya, jangan lupa from, karena select biasanya harus ada from-nya, products. Kita lihat secara keseluruhan dulu supaya jelas. Ini ya. Select, tampilkanlah product name, vendor ID, product name, vendor ID ya. Dengan ada beberapa pemilihan ketika nanti vendor ID-nya ada kondisi kalau 1001 maka akan ada kolom sebelahnya vendor ID nanti itu unfills r as ya sebelahnya. Kalau 1003 AXME. Kalau masih mau tambahan lagi when 1004, 1005 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Dan kolom-kolom itu nanti nama headernya nama vendor, namanya headernya. Jangan lupa yang terakhir from products. Kita lihat, kita eksekusi. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau yang vendor ID-nya 1001 ada kolom nama vendornya muncul unfills, yang 1003 ASME. Yang 1002 0, kenapa? Karena tidak ada case-nya di sini. Silakan ditambah sendiri. Bisa, kalau 1002 itu apa? Tinggal kita lihat dari tabel vendor itu kan begini ya. Select bintang from vendors. Nah, ini 1001 dari mana? 1002 siapa? 1003 ASME ini. Ini jadi ini ya. Baik, mungkin hanya ini. Yang untuk waktu silahkan dicoba sendiri. Yang untuk time itu gampang, mudah. Yang di modul ke-6 paling akhir itu sendiri. Jangan lupa ada tugas di modul ke-6 itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum atau di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.